Oke, renungan harian kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 13-18. Tapi kita baca artikelnya terlebih dahulu karena nilai titik. Tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Pengkhotbah 9 ayat 18. Karena nilai titik rusak susu sebelanga. Begitu bunyi sebuah peribahasa lama. Sejujurnya kita terbiasa menaruh perhatian terhadap hal yang besar. Prestasi besar, bisnis besar, jumlah besar, kaum membesar. Pokoknya semua yang besar. Sebaliknya perkara-perkara kecil cenderung luput dari perhatian atau bahkan sengaja diabaikan. Namun bencana wabah yang menguncang semenjak awal tahun ini menyentak kita. Virus kecil menghajar dunia ini. Penulis kitab Pengkhotbah terus mengingatkan akan lika-liku kehidupan di bawah matahari yang fana ini. Pasal 9, 13, dan 10-20 mengandung nasihat tentang pentingnya kita waspada terhadap kelalaian-kelalaian kecil yang berpotensi mengundang dampak buruk yang teramat besar. Ibarat bahayanya nilai titik yang merusak susu sebelanga. Di antaranya ialah kalau kita mengabaikan pendapat atau meremehkan kemampuan orang hanya karena ia orang kecil, padahal ia mampu memberikan jasa menyelamatkan seluruh kota. Ayat 15. Segala yang besar dalam kehidupan ini dibangun dari yang kecil. Dari sedikit kemudian jadi bukit. Maka sungguh tak pantas kita mengabaikan hal-hal kecil. Perkara-perkara sederhana dan kaum bersahaja. Kita tidak mensyukuri datangnya wabah. Bencana tetaplah bencana. Tetapi bahasanya bencana ini memaksa kita untuk kembali menghargai dan berfokus kepada perkara kecil. Kebiasaan harian yang sepele, tindakan sederhana, tetapi mulia. Nasib kaum jelata itu adalah untuk kebaikan sendiri. Semoga ketika terlewati kita semua menjadi lebih baik. Bukankah Yesus sudah mengingatkan supaya kita setia akan perkara kecil? Lukas 16 ayat 10. Setiap perkara kecil berpotensi menjadi besar, baik positif maupun negatif. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai ayat ke-18. Judulnya begini ya, hikmat lebih baik daripada kuasa. Ayat 13, hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang yang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya dia menyelamatkan kota itu, tapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kata Pengkhotbah maksudnya, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saudara, inti renungan pada hari ini adalah hal-hal yang kecil itu seringkali memberikan dampak kepada hal-hal yang besar. Nah, masalahnya di sini ayat 14 ini diceritakan ada ilustrasinya gitu ya. Jadi ada sebuah kota kecil, penduduk tidak seberapa, tapi diserang raja agung. Ini aneh ya. Kota kecil, tapi raja agungnya demen ini ya. Terus kempung, mendirikan tembok-tembok, seolah-olah ini bisa melawan ini ya. Nah, kemudian di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Di sini tidak dijelaskan ya, orang miskin ini memiliki strategi apa sehingga dapat lolos dari kepungan yang besar ini. Tapi intinya, hikmatnya menyelamatkan kota itu. Tetapi parahnya, tidak ada orang yang ingat terhadap jasa orang miskin ini. Susah ya, orang yang berjasa tapi tidak diingat. Nah, tetapi Pengkhotbah ngomong, hikmat lebih baik daripada keperkasaan.
Hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk melihat beberapa bagian dari Alkitab yang membantu kita untuk menolong bahwa hal yang kecil memberikan dampak yang besar. Ya, contohnya kita pergi ke Perjanjian Lama, kita pergi ke Dua Raja-Raja ayat 5, pasal 5 ayat 3 sampai 4. Nah, saya jelaskan di sini ya. Ini kan jadi ceritanya ada orang yang namanya Naaman. Naaman ini sakit kusta. Di ayat 1 jelaskan sakit kusta. Terus ini orang Aram ya. Terus jajah Israel. Ini ya, ada anak perempuan di negeri Israel ini. Nah, ini perlu luar biasa tuh gini ya. Gadis ini kan tawanan di negeri Israel ya. Tapi ngomong sama nyonyanya, which is daripada majikannya. Ngomong gini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, Israel Utara ya, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Loh, ini orang dijajah loh. Tapi tetap mau ngomong untuk memberitahukan majikannya yang menjajah dia supaya disembuhkan dari penyakitnya. Saudara, ini gadis kecil ya. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang sederhana. Tapi didengar loh sama Naaman. Ini panglima besar nih ya. Naaman ini loh. Naaman panglima Raja Aram. Orang terpandang. Orang terpandang. Nah, ini kebalikan dari yang yang cerita di raja yang nyerang tadi itu ya, di pengkhotbah itu ya. Kalau raja tadi itu nyerang, hajar habis. Kalau ini punya kuasa tapi mau dengar orang kecil. Akibatnya kita tahu bahwa penyakitnya disembuhkan. Dan tidak cuma disembuhkan. Yang luar biasanya itu ayat 17. Ngomong gini ya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Nah, ini kalimat penting ya. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali pada Tuhan Huru besar ini adalah Yehova. Jadi artinya gini ya. Dari orang yang punya penyakit kusta yang tampaknya tidak ada pengharapan. Terus kemudian Tuhan selamatkan dia melalui anak kecil. Yang seharusnya anak kecil itu tidak punya kewajiban apapun untuk ngomong solusi terhadap Naaman. Tidak ada kewajibannya. Tapi toh anak kecil ini mau ngomong. Dan Naaman nuruti, terus disembuhkan. Dan yang paling hebat adalah karena dia itu disembuhkan oleh Yehova, maka dia menjadi percaya kepada Tuhan. Poin pentingnya di sini sih. Jadi dari anak kecil bisa membuat orang percaya kepada Tuhan. Dipakai Tuhan lebih tepatnya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Oke, ini contoh satu ya. Ada contoh kedua. Contoh kedua, mari kita lihat di Markus. Kita lihat di Perjanjian Baru berarti ya. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 ya. Kita lihat ayat yang ke-42. Nah, ini ceritanya ada persembahan seorang janda miskin ya. Saudara, Yesus tuh perhatikan ya. Tadi ini ayatnya cocok sekali sama pengkhotbah tadi ya. Jadi Yesus ini memperhatikan orang yang memberi diberi persembahan. Orang kaya banyak memberikan jumlah besar. Kan sama seperti kita ya. Seringkali orang itu memperhatikan terhadap hal-hal yang besar. Ya itu tidak salah sih. Tapi kemudian datanglah seorang janda miskin. Dia masukkan 2 peser 1 duit. Lalu Yesus ngomong, aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti. Nah, jadi kalau Anda saudara tahu bahasa Yunani-nya ini indah ya. Jadi ini kan ada 2 kata miskin ya. Miskin pertama, miskin kedua ya.
Miskin pertama ini namanya penekros. Jadi miskin tapi masih punya uang. Terus kemudian dia disebut lagi namanya janda miskin. Miskin kedua namanya stokos. Jadi artinya miskin, ya sudah tidak punya uang, sudah diserahkan kok. Nah, artinya gini ya. Mungkin nama janda ini kita tidak tahu namanya siapa. Tapi Yesus tahu loh. Artinya apa? Kalau hal-hal yang kecil yang kita lakukan, yang kita merasa mungkin orang lain kok tidak perhatikan ya, orang lain kok tidak menghargai ya, orang lain kok tidak melihat ya, tapi Yesus melihat. Yesus tahu motivasi yang paling dalam di hatimu itu seperti apa. Dia tahu. Orang lain mungkin tidak tahu, atau bahkan mungkin tidak perlu tahu. Yang perlu tahu itu hanya Tuhan Yesus saja. Dan orang yang perlu tahu, Allah yang perlu tahu ini, itu adalah Allah yang mengasihimu. Contoh kedua ya, hal yang kecil memberikan dampak yang besar. Contoh yang ketiga adalah diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 29. Nah, kita semua tahu ya, pasti Anda tahu cerita Maria yang mendengar perkataannya malaikat ini. Ya, ininya dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak yang laki-laki yang dilahirkan ini disebut anak Allah yang maha tinggi, gitu ya, mengaruniakan tahtanya Daud, yaitu Yesus Kristus, gitu ya. Nah, kaitannya apa cerita ini sama topik kita hari ini, yaitu ya hal-hal yang kecil bisa berdampak terhadap yang besar. Maria itu adalah orang yang biasa, orang yang sederhana, bukan orang yang kaya. Kok tahu kalau Maria itu bukan orang yang kaya? Ya gampang aja. Pada waktu dia memberikan persembahan di bait Allah, di Alkitab mencatat hanya burung tekukur. Kalau dia kaya, ya persembahannya pasti atau sapi atau kambing, pasti lebih dari seekor burung tekukur. Jadi dia adalah orang yang biasa-biasa saja, orang yang ordinary people lah. Tapi Tuhan pakai secara luar biasa, dipakai menjadi ibu dari juru selamat umat manusia. Ini luar biasa enggak? Terus hal yang kecil dipakai, yaitu di kota Bethlehem, kecil. Bahkan sampai sekarang pun kalau Anda ke Bethlehem juga bukan kota metropolitan. Bukan karena itu terus jadi kota metropolitan juga enggak. Bethlehem sampai sekarang juga kota yang kecil. Tetapi Tuhan pakai itu untuk melahirkan suatu peristiwa yang paling bersejarah di dunia, yaitu kelahiran seorang juru selamat dunia, Yesus Kristus. Saudara, hal-hal ini adalah contoh-contoh, sederetan contoh-contoh ya. Ada 3 contoh tadi ya. Jadi ada yang cerita tentang Naaman, cerita tentang yang janda miskin, cerita tentang Ibu Yesus. Jadi Alkitab itu ada 3 contoh yang mengatakan bahwa hal-hal yang kecil itu Tuhan perhatikan, gitu ya. Nah, kita juga harus perhatikan hal-hal seperti itu. Kita sekarang kembali ke Pengkhotbah pasal 9 tadi. Ini ayat 17 sampai 18 ini indah sekali ya. Jadi itu 17 ini ngomong gini, perkataan orang berhikmat ya, yang didengar tenang lebih baik daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Orang-orang yang berkuasa ini biasanya senang teriak-teriak ya. Bener ya? Teriak-teriak mungkin menganggap dia itu pinter, di antaranya ini orang bodoh, kan gitu. Tetapi cara ini bukan yang baik gitu ya. Karena lebih baik ini ya, perkataan orang berhikmat didengar dengan tenang, bukan dengan suasana teriak-teriak. Ya, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang. Alkitab ini Alkitab ya, bukan saya yang ngomong ya. Alkitab ngomongkan lebih baik dari teriakan orang berkuasa. 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Maksudnya gini ya, orang yang berkuasa ini kan sering gunakan alat-alat perang, gunakan kekerasan dan lain sebagainya.
Tapi kalau kekuatan tidak didukung dengan hikmat yang baik, maka yang terjadi adalah kehancuran. Saya ulangi sekali lagi ya. Punya kekuatan atau kuasa tanpa hikmat yang baik, maka akan menuju kehancuran. Kemudian kalimat selanjutnya ngomong gini, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Ini penting sekali ya. Kalau seorang pemimpin itu keliru, mungkin pemimpin ini lebih mengandalkan teriakan-teriakan daripada hikmat, maka yang terjadi, yang dituju oleh pemimpin itu adalah adanya kerusakan yang membahayakan daripada organisasi yang dibawanya. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kalau kita seorang pemimpin yang baik, bawalah organisasi kita itu dengan gunakan hikmat yang daripada Tuhan. Jikalau kita kekurangan hikmat, baiklah kita memintanya kepada Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat yang melimpah-limpah. Jadi firman Tuhan hari ini jelas untuk menuntun atau menyuruh kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan saja. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.